Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan kasus hukum ya antara timnya Novi, Densu, Gary, dan juga tim dari para donatur beserta lawannya adalah dari Agus teman-teman. Karena dari kedua belah pihak aku yakin mereka ini adalah sama-sama ahli hukum. Mereka ngerti karena apa yang dilakukan Densu, aku yakin dia tidak mungkin melakukan hal dengan mengalihkan dana donasi ke NTT tanpa ada pertimbangan hukum yang kuat. Karena kan walaupun dugaannya DS inisial yang disebutkan dari tim Agus adalah Densu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya, karena dinilai telah menahan dan menggelapkan uang 1,3 miliar tersebut. Ini menurut aku adalah bagian yang dari pihak kepolisian akan diuji nih. Ada nggak unsur pidananya atau enggak? Kalian masih ingat nggak kenapa Densu juga pernah bilang waktu kenapa pada akhirnya dialihkan ke bencana alam di Nusa Tenggara Barat? Karena secara prosedural dan juga syarat-syarat itu adalah yang paling aman dan paling gampang. Tapi terlepas dari bagian yang sifatnya kualitatif ya, ini kan hukum ya teman-teman. Tapi ada satu makna besar yang aku tangkap. Tujuan Densu adalah, udahlah ini uang panas nih, kita dinginkan aja dengan cara diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan ternyata betul ya, bantuan di NTT tersebut sangat bermanfaat. Karena Densu cerita setelah dia pulang dari NTT bilang, masyarakat setempat itu sangat sedikit sebenarnya mendapatkan bantuan. Bahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak terkait, itu birokrasinya cukup tinggi, cukup sulit. Ada banyak layer-layer yang harus dihadapi. Makanya waktu kami ke sana, ada 20 truk yang mengangkut bahan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Itu kami mau berikan langsung kepada penerimanya, tidak lewat posko-posko tertentu, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu semua sudah didokumentasikan, karena mereka tahu pada saat mereka pulang ke Jakarta nanti, ini adalah bagian yang punya potensi cukup tinggi dari pihak lawan akan mencari-cari kesalahan. Jangan-jangan uangnya nggak 1,3 miliar atau yang diklaim Densu kan 1,7 miliar ya, karena 400 juta dari uang pribadinya. Bisa aja itu nggak segitu gitu. Bahkan dari Farah Tabas di wawancaranya sekarang, dia sudah sangat tegas ya. Dia kayaknya kembali ke mode awal dulu, di awal-awal kasus. Karena waktu ada tim dari Mendiang ya, AL ya, itu kan Farah Tabas sudah cooling down, sudah tidak mau lagi memberikan komentar-komentar yang pedes di media. Tapi sekarang ini sepertinya kembali lagi. Terus Farhad bilang begini poin-poinnya. Orang seperti Agus itu dikerjai dan dipermalukan oleh orang-orang besar itu sangat miris. Kalau yang melakukan orang kecil ya masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi Densu, Novi katanya orang besar, tapi kok seperti itu. Uang yang dijanjikan buat Agus, tapi sekarang malah jadi hak mereka yang dialihkan ke NTT. Ini sekarang uangnya di mana? Siapa nih yang harus kita sikat? Nah, dari timnya Farad juga bingung nih. Karena sekarang sudah nggak lagi di Novi. Menurut aku ini adalah langkahnya Densu ya. Dia nggak mau juga ngelihat Novi diserang terus ya. Selama uangnya masih ada di yayasan, walaupun Novi juga sudah mengundurkan diri sebagai ketua yayasan, tapi tetap aja ada hubungannya. Tapi kalau sekarang Densu bilang, uangnya sekarang sudah nggak ada lagi, sudah habis, mau gimana lagi dong? Dan Densu mengatakan, silakan Agus, ajukan gugatan perdata. Kalau kamu menang, saya ikhlas. Saya akan ganti 1,3 miliar tersebut. Tapi menurut Farah Tabas, nggak begitu cara mainnya katanya. Ini nih gugatan, persekongkolan, dan persekawanan. Ada yang awalnya jadi kuasa hukum Novi, sekarang kuasa hukum para donatur. Terus juga dia bilang, katanya nanti akan diganti sama dia. Hukum tuh nggak seperti itu katanya. Jangan mentang-mentang punya uang, tapi kamu kayak kategorinya kayak Robin Hood gitu loh. Robin Hood itu kan cerita sejarah ya, folklore lah ya. Yang ceritanya adalah kayak orang jahat mencuri dari orang-orang kaya, terus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau Densu dikategorikan seperti itu, kayaknya kurang tepat. Karena dia kan dapat uangnya, apakah mencuri atau enggak? Ya udahlah, ini biarkan hukum nanti yang berbicara begitu. Mungkin kalau kalian tidak mempermalukan Agus, kata Farah Tabas, sekarang mungkin aja uang yang dimiliki Agus itu bukan 1,3 miliar atau hampir 1,5 lah ya total donasi. Bisa aja dia dapat tuh 1,3 triliun gitu. Oke, ya udah, banyak yang bilang buka aja open donasi lagi gitu kan ya. Kita lihat apakah bisa atau enggak. Mungkin kalau misalnya
kalian tidak mempermalukan Agus, mungkin Agus punya rekening udah 1,3 triliun kali. Nah, Bisa tapi kalian aja. ribut, marah, ngambek, diposting segala macam, akhirnya ribut dan tidak pernah damai walaupun 2 kali terjadi perdamaian. Oke. Walaupun sudah terjadi perdamaian 2 kali ya dengan Kementerian Sosial dan juga Pak Menteri, bahkan ada Yusuf Hamka, tapi gagal ya sudah. Sepertinya udah nggak bisa lagi ada mediasi tersebut. Terus di bagian berikutnya juga Farhad ini nyindir gitu, buka-buka baju, angkat barang katanya. Manfaatnya apa? Dugaannya ini adalah ditujukan ke Densu ya, karena kan waktu video yang dia posting di akun sosial medianya, dia menunjukkan dia buka baju, angkat barang, siapa sih, Gary juga sama. Tapi kalau menurut pengakuan mereka gini ya, kenapa mereka buka baju, bahkan juga ngasih bantuan kipas angin, mereka bilang di sana itu kondisinya panas banget, bahkan kami itu juga banyak membeli kipas angin karena di tenda-tenda itu panas banget ya, namanya juga gunung berapi kan ya, debunya, debu-debu vulkaniknya itu pasti bakal salah satu tantangan juga. Jadi kalau dibilang buka baju itu hanya sekedar acting, ya mungkin aja sebagian orang bisa berpendapat seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari situasi medannya, ya memang kondisinya sangat panas ya gitu. Terus nanti kita audit kata Farhad, uangnya itu kemana aja. Udah nggak usah ada perdamaian lagi, nggak ada telepon-teleponan lagi, nggak usah ketemu-temu lagi katanya. Hadapi kami yang idealis ini. Oke, tapi mudah-mudahan sih aku berharap ya sama Pak Farhad Abbas beserta timnya cukup bagian yang sifatnya adalah perdata aja gitu. Karena bagaimanapun juga ya nggak fair lah, masa mereka dilaporkan juga pasal pidana kan yang sama Agus ini. Cukup yang perdata aja, cukup itu aja. Kalau memang di perdata menang, Densu kan juga akan memberikan. Sudahlah, kenapa harus diperpanjang gitu? Cukup uangnya doang kan, masalah utamanya kan adalah uang kan ya. Ya udah diperdata aja gitu, maupun seandainya gitu ya, yang disalurkan ini pun adalah uang dari yayasan, memang betul dari donasi tersebut, tapi kan ibarat kata masih ditanggung sama Densu. Kalau menang nanti saya akan ganti gitu. Aku sih berharapnya tetap yang perdata aja, pidananya tidak usah, karena menurut aku itu lebih fair, lebih membahas permasalahan utama terkait dengan uang tersebut secara hukum, apakah miliknya Agus ataukah masih miliknya para donatur. Itu adalah poin yang menurut aku lebih fair agar tidak memperpanjang gitu. Kemudian, padahal Agus itu sama sekali tidak megang uang, katanya. Sama sekali tidak megang uang tuh unik, karena total dari 1,5 miliar sekian di catatan TV One ya, waktu itu kan ada ditunjukkan mutasi rekeningnya, 1,5 miliar sekian dikurangin 1,3, artinya 200 jutaan tuh ada uangnya Agus di situ yang dari donasi. Ada tambah lagi yang 50 juta dari Pak Krisna, kuasa hukumnya. Terus ada lagi belasan juta, beberapa juta, bahkan ratusan ribu dari orang-orang lain, bahkan juga mungkin honor-honor pada saat dia menghadiri podcast dan segala macam tayangan di TV gitu. Walaupun nilainya nggak gede, tapi itu juga kan uang ya. Jadi kalau sama sekali nggak ada, kita bertanya-tanya, jadi uangnya kemana gitu. Makanya timnya Novi kan dari kuasa hukumnya menantang Agus nih. Ya udah, yayasan sudah terbuka loh, ngasih tahu mutasi rekening dipakai buat apa aja. Coba dari Agus, berani nggak terbuka nunjukin uangnya selamanya dipakai buat apa aja gitu. Terus juga terkait dengan potong burung. Ini apa lagi potong burung? Karena kan Densu di postingannya itu di sosial medianya ada kata-kata potong burung kan ya gitu. Katanya Farhad, kami kan cuma nantang keberanian kalian. Apakah kalian berani tuh menyalurkan dana tersebut ke NTT? Terus Farhad kan juga pernah bilang bahwa untuk warga NTT jangan terima katanya. Nanti kalian bisa kena masalah juga gitu. Ya, kalian sudah paham lah ini arahnya kemana. Cuman ini adalah bagian yang sudah kayak subjektif. Setiap orang punya pendapatnya. Mungkin bagi Farhad ini adalah menyinggung, bagi Densu juga mungkin tidak menyinggung. Ini adalah urusan pribadi. Tapi kita bahas adalah masalah hukum ya. Nah, kalau kita bahas masalah hukum, sebenarnya kan kalau pasal penggelapan nih teman-teman, aku coba cek di sini ya. Ada beberapa kemungkinan pasalnya, walaupun belum ada statement resmi dari Polda, penyidiknya, karena penyidik yang akan menentukan pasalnya apa. Pasal 372 KUHP penggelapan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Ini adalah pasal 372 KUHP, melawan hukum. Jadi ini harus ada status uangnya 1,3 miliar tersebut. Apakah itu uangnya Agus secara hukum atau bukan? Kalau itu diputuskan di perdata bahwa itu adalah uangnya Agus, menurut aku ada celah untuk yang kategorinya mereka mencuri atau menggelapkan. Tapi kan harus ada kekuatan hukum tetap dulu. Terus kalau ada juga kayak pasal 3 kayak yang penipuan katanya, 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi kan kata-kata awalnya barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri. Memang siapa yang diuntungkan di sini? Aku rasa uang tersebut sudah sepenuhnya dialihkan ke NTT kan ya. Jadi tidak ada yang memperkaya diri. Ini adalah bagian-bagian yang menurut aku laporannya Agus cukup lemah ke Polda, kecuali kalau memang sudah ada putusan hukum ingkrah terkait dengan hukum perdatanya. Tapi aku berharap tidak usahlah perdata pidana itu dilaporkan, cukup dengan perdata aja. Toh tujuannya Agus adalah pengen mendapatkan uang tersebut. Jadi ngapain sih harus ngebahas juga terkait dengan hukum pidana? Karena kan kalau pidana itu konsekuensinya adalah penjara ya. Tapi kalau perdata konsekuensinya harus mengganti rugi secara materi, teman-teman, gitu. Terus juga beberapa statement dari Farhad Abbas bilang begini. Mereka itu bilang katanya Agus itu kan nanti bisa minta sama Densu katanya. Nanti bisa sama dia minta uangnya buat berobat atau bahkan buat kebutuhan sehari-hari. Terus Farhad bilang begini, kasihan tuh sama Agus, mereka tuh kasihan-kasihan ke Agus cuma di mulut aja, kita nggak percaya lagi. Mereka bohong dan kita dipersulit. Katanya Densu mau mundur, tapi kenapa sekarang maju lagi katanya. Kalau memang dia mundur, katanya mau maju lagi kalau ada perdamaian, ngapain dia seperti ini? Menurut aku dia maju lagi gara-gara rekamannya tersebar. Yang dia dihujat sama sebagian netizen. Itu adalah alasan yang paling masuk akal menurut aku ya. Saya sudah tegur nih terkait dengan oknum dari kuasa hukumnya Agus yang dulu. Karena kan ada yang bilangnya kayaknya dugaannya adalah ke timnya AL ya, mendiang AL ya. Katanya gini, saya sudah tegur ke orang-orang kuasa hukum dari timnya AL, mendiang, abunya aja belum disebar, gak usah bilang cabut-cabut, bikin malu aja. Dia itu hanya sekali berobat sama mendiang AL dan gak ngeluarin uang sama sekali karena saat itu dokternya gak ada begitu. Ya kita tahu lah ini arahnya kemana, cuman aku tidak mau ngebahas hal tersebut ya. Cuman poinnya adalah bahwa statement dari salah satu staf dari mendiang sepertinya tidak main-main, dia akan mencabut kuasanya untuk ngebantu Agus di sini. Alvin Lim selama ini hanya satu kali aja pergi berobat kok, itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top, gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Nah kalau kualitas Alvin saya akui, tapi kalau yang lain nggak boleh lagi. Daripada kalian mundur, gue suruh siapa? Agus cabut. Agus kembali di-handle sama Farhad Abbas. Oh yes, jadi ini resmi nih. Nggak usah capek-capek mengundurkan diri, tapi Agus yang akan mencabut kuasa hukumnya kepada mereka. Ya sudah, kita lihat nanti perkembangannya. Tapi aku masih berharap banget tidak usah dibawa unsur pidana, cukup adalah perdata, karena memang kan masalah uangnya adalah perdebatan apakah uang donasi tersebut secara hukum miliknya Agus atau masih miliknya donatur. Aku rasa fokus di situ saja ya, tidak usah melakukan kriminalisasi kemana-mana dugaannya begitu. Ya susah ya karena sudah ada sakit hati dan sebagainya. Tapi sementara itu dulu bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.